Halo saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas Santo Santa dalam Gereja Katolik. Mari kita simak bersama-sama. Dukung terus video ini dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan lonceng, dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman. Santo dan Santa dalam Gereja Katolik. Para orang kudus atau santo dan santa adalah orang-orang yang semasa hidupnya meneladani Kristus sampai ke titik yang heroik. Demikian pula martir yang bahkan mencontoh Kristus sampai kepada menyerahkan hidupnya demi iman kepada Kristus. Tradisi iman Katolik mewariskan kepada kita sejumlah besar tokoh pejuang dan pembela iman. Mereka itulah yang disebut orang-orang kudus, pria dan wanita, tua dan muda. Oleh karena itu, gelar santo atau santa dapat dikatakan diperoleh karena hubungan mereka dengan Kristus dan yang telah menerima kepenuhan misteri Paskah Kristus, yaitu wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Para kudus menjadi teladan bagi kita dalam hal kekudusan setelah kita dibaptis. Maka banyak orang Katolik mengambil nama baptis dari para orang kudus itu, yang kekudusannya telah diakui sebagai buah dari hidup mereka di dalam Kristus setelah mereka dibaptis dalam Kristus. Menjadi santo dan santa. Gereja yang kudus di bawah bimbingan Roh Kudus secara resmi menyebut dan menyatakan mereka sebagai orang kudus, sebagai santo santa. Dengan memilih nama seorang santo santa sebagai nama baptis atau pelindung, maka artinya kita memohon agar santo santa itu berdoa bagi kita, agar kita pun dapat bertumbuh di dalam kekudusan dan dilindungi dari pengaruh kejahatan. Dewasa ini, istilah itu hanya dikenakan pada seseorang yang telah secara resmi diumumkan oleh gereja sebagai orang yang telah mencapai suatu tingkat kesucian luar biasa dalam hidupnya dan telah menikmati kebahagiaan abadi bersama Allah di surga. Pernyataan resmi gereja itu diawali dengan suatu proses penelitian yang panjang yang disebut beatifikasi dan kanonisasi hingga akhirnya disetujui oleh takhta suci. Apakah santo santa tidak pernah berdosa? Hal itu tidak berarti bahwa para kudus itu tidak mempunyai cacat celah semasa hidupnya. Sebagai manusia, mereka mempunyai juga kecenderungan berdosa, mempunyai kelemahan selama masa hidupnya. Ada orang kudus yang awalnya dikenal sebagai pendosa, namun oleh sentuhan rahmat Allah, mereka bertobat dan mulai menata hidupnya secara baru mengikuti kehendak Allah. Kelemahan manusiawi mereka bukan persoalan utama dalam hal ini. Yang utama ialah keberanian dan kesediaan mereka untuk menjawab panggilan Allah semasa hidupnya, serta kesetiaan mereka sampai mati kepada Allah yang telah memanggil mereka. Kita, di bawah bimbingan Tuhan dan gerejanya, meneladani cara hidup mereka, menjadikan mereka pelindung kita dan perantara doa-doa kita. Martir dalam Gereja Katolik. Martir adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu martir, artinya saksi atau orang yang memberikan kesaksian. Kata ini umumnya dipakai oleh orang-orang yang berkorban, seringkali sampai mati demi kepercayaannya. Dalam Gereja Katolik Roma, martir adalah seseorang yang berani berjuang hingga mati demi membela iman dan kepercayaan terhadap Yesus Kristus. Orang Kristen mengambil ungkapan martir ini dalam kesaksian untuk tindakan, penderitaan, dan pengorbanan diri dari mereka yang teraniaya. Kita semua dipanggil Kristus kepada kekudusan dan kesempurnaan, kepada persatuan mesra dengan Allah Bapa, melalui Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga adalah sempurna. Kuduskanlah kamu, sebab Aku Tuhan Allahmu kudus. Tradisi iman Katolik mewariskan kepada kita sejumlah besar tokoh pejuang dan pembela nilai dan paham hidup yang mengangkat harkat dan martabat manusia. Itulah orang-orang kudus. Orang-orang kudus terdiri dari tua muda, rohaniwan atau rohaniwati, bapak ibu, perawan janda, raja rakyat jelata, cendekiawan, orang yang tidak berpendidikan yang berasal dari berbagai suku bangsa, ras dan budaya. Bunda Gereja yang kudus di bawah bimbingan Roh Kudus secara resmi menyebut dan menyatakan mereka orang-orang kudus, baik sebagai beato, beata atau santo, santa. Pernyataan resmi gereja itu diawali dengan suatu proses penelitian yang panjang dan teliti yang disebut beatifikasi dan kanonisasi hingga akhirnya disetujui oleh Tahta Suci. Prosedur untuk menetapkan calon santo santa dimulai tahun 1234. Diprakarsai oleh Paus Gregorius ke-9 dan kongregasi ritus yang diberi wewenang untuk mengawasi keseluruhan prosesnya atau kongregasi ritus dan terbentuk mulai tahun 1588 oleh Paus Sixtus ke-5. Prosedurnya sebagai berikut. Apabila seorang yang telah meninggal dunia dan dianggap martir atau dianggap kudus, maka biasanya uskup diosesan yang memprakarsai proses penyelidikan, di mana salah satu unsur penyelidikan adalah apakah suatu permohonan khusus atau mukjizat telah terjadi melalui perantaraan calon santo santa yang bersangkutan. Gereja juga akan menyelidiki tulisan-tulisan calon santo santa guna melihat apakah mereka setia pada ajaran yang murni. Pada intinya tidak didapati adanya suatu kesesatan atau suatu yang bertentangan dengan iman Katolik. Segala informasi ini dikumpulkan dan kemudian suatu transumtum, yaitu salinan yang sebenarnya yang disahkan dan dimeterai, diserahkan kepada kongregasi ritus. Begitu transumtum telah diterima oleh kongregasi, penyelidikan lebih lanjut dilaksanakan. Jika calon santo santa adalah seorang martir, kongregasi menentukan apakah ia wafat karena iman dan sungguh mempersembahkan hidupnya sebagai kurban cinta kepada Kristus dan gereja. Dalam perkara-perkara lainnya, kongregasi memeriksa apakah calon digerakkan oleh belas kasih yang istimewa kepada sesama dan mengamalkan keutamaan-keutamaan dalam tindakan yang menunjukkan keteladanan dan kegagahan. Sepanjang proses penyelidikan ini, promotor iman mengajukan keberatan-keberatan dan ketidakpercayaan yang harus berhasil disanggah oleh kongregasi. Begitu seorang calon dimaklumkan sebagai hidup dengan mengamalkan keutamaan-keutamaan yang gagah berani, maka calon dimaklumkan sebagai venerabilis. Proses selanjutnya adalah beatifikasi. Seorang martir dapat dibeatifikasi dan dimaklumkan sebagai beato, beata dengan keutamaan kemartiran itu sendiri. Di luar kemartiran, calon harus diperlengkapi dengan suatu mukjizat yang terjadi dengan perantaraannya. Dalam memastikan kebenaran mukjizat, gereja melihat apakah Tuhan sungguh melakukan mukjizat lewat perantaraan calon beato atau beata. Begitu dibeatifikasi, calon santa santo boleh dihormati, tetapi terbatas pada suatu kota, keuskupan, wilayah, atau kelompok religius tertentu. Selanjutnya, Paus akan mengesahkan suatu doa khusus atau misa atau ofisi ilahi yang pantas demi menghormati beato beata yang bersangkutan. Setelah beatifikasi, suatu mukjizat lain masih diperlukan untuk kanonisasi,
dan memaklumkan secara resmi seseorang sebagai seorang santo atau santa. Proses resmi untuk memaklumkan seseorang sebagai seorang santo santa disebut kanonisasi. Kita di bawah bimbingan Tuhan dan gerejanya meneladani cara hidup mereka, menjadikan mereka pelindung kita dan perantara doa-doa kita. Yang terutama, dalam memilih nama baptis atau krisma, kita harus melihat dari kekhasan santo santa tersebut. Misalnya, kalau diri kita ingin menjadi yang militan dalam menghayati kekristenan, pilih Santo Ignatius Loyola. Kalau menjadi seorang yang sangat kritis, bisa memilih nama baptis atau krisma Santo Thomas. Kalau berpribadi tenang, bisa pilih Santo Filipus dan sebagainya. Jadi sebaiknya bukan karena disesuaikan dengan pesta atau perayaan atau tanggal dari kelahiran kita. Terang doa dan dalam bimbingan Roh Kudus akan membantu dalam pemilihan nama pelindung kita, baik dalam baptis maupun krisma. Hari Raya Semua Orang Kudus dirayakan setiap tanggal 1 November. Kita akan terus merayakan pestanya sepanjang bulan November. November adalah bulan yang khusus untuk menghormati orang kudus. Demikianlah saudari-saudara pembahasan tentang santo dan santa dalam Gereja Katolik. Semoga menambah wawasan iman kita. Salam.